Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, kelompok 4 akan membahas tentang depresi dan stres. Teman-teman ada yang tahu nggak, depresi dan stres itu apa sih? Dan penyebab, akibat, contoh, serta tindakan apa yang harus dilakukan? Di video ini bakal dijelasin teman-teman. Simak baik-baik ya. Pengertian depresi dan stres menurut ahli. Ada 3 pengertian depresi menurut ahli. Yang pertama, menurut Beck dan Alport tahun 2009, merupakan sebuah gangguan psikologis yang ditandai dengan penyimpangan perasaan, kognitif, dan perilaku individu. Individu yang mengalami gangguan depresi dapat merasakan kesedihan, kesendirian, menurunnya konsep diri, serta menunjukkan perilaku menarik diri dari lingkungannya. Yang kedua, menurut Santorok tahun 2003, bahwa terdapat istilah suasana hati yang tertekan atau depressive mood, di mana seseorang mengalami kesedihan dan beberapa afeksi negatif lainnya dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama karena kegagalannya dalam menjalankan tugas tertentu. Depresi menunjukkan gejala-gejala seperti munculnya emosi yang mencerminkan afeksi negatif. Yang ketiga, menurut Nolan, Hoeksema, dan Hill tahun 2008, mendefinisikan depresi sebagai sebuah gangguan emosi dan perilaku yang muncul secara bersamaan membentuk pola tertentu. Tingkat keparahan depresi dapat dipengaruhi oleh perbedaan tingkat gejala yang meliputi penyimpangan perilaku beserta perubahan emosi. Begitu juga dengan stres. Ada 3 pengertian tentang stres menurut ahli. Yang pertama, menurut Sarafino dan Timothy tahun 2012, bahwa stres sebagai keadaan di mana seseorang merasa tidak cocok dengan situasi secara fisik maupun psikologi. Dapat dikatakan juga sebagai suatu keadaan atau kondisi yang muncul akibat ketidakmampuannya seorang yang mengalami stres dalam menghadapi stresor baik yang nyata maupun tidak nyata, antara sumber daya biologis, psikologis, dan sosial yang ada pada orang tersebut. Yang kedua, menurut Lazaro dan Volkmann tahun 1984, stres merupakan suatu interaksi antara seseorang dengan lingkungan yang membahayakan dirinya baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, menurut Lukaningsi dan Bandiah tahun 2011, stres merupakan istilah untuk menjelaskan suatu tuntutan untuk beradaptasi dari seseorang atau reaksi seseorang terhadap tuntutan tersebut. Stres merupakan kondisi seseorang yang muncul akibat ketidakmampuan mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Depresi yang dibiarkan berlanjut dan tidak mendapatkan penanganan bisa menyebabkan terjadinya penurunan produktivitas kerja, gangguan hubungan sosial, hingga munculnya keinginan untuk bunuh diri. Depresi bisa menyerang siapa saja, termasuk wanita. Jika tidak segera diatasi, bisa jadi semakin parah kesehatan si penderita, bisa menyebabkan kerusakan otak hingga kematian. Lalu apa efek dari depresi? Depresi tidak hanya berdampak negatif pada kondisi psikologis atau kesehatan mental, tapi juga dapat merusak otak penderitanya. Sejumlah penelitian kini menemukan bahwa orang yang mengalami depresi rentan mengalami penuaan dini pada otak serta gangguan fungsi otak. Lalu apa yang terjadi jika depresi tidak diobati? Sejumlah penelitian terbaru membuktikan bahwa akibat depresi berkepanjangan dan tidak diobati adalah memicu berbagai jenis penyakit jantung, mulai dari stroke, penyakit jantung koroner, hingga serangan jantung. Lalu apakah depresi menyebabkan kematian? Menurut laporan hasil penelitian, orang-orang yang memiliki tingkat stres dan depresi berat, 48% akan lebih beresiko menderita serangan jantung dan juga kematian. Apa GERD penyebab orang depresi? Efek negatif GERD bisa meningkatkan kecemasan dan depresi. Penelitian lain menemukan bahwa anxiety bisa berkaitan gejala GERD seperti heartburn dan nyeri perut bagian atas, kecemasan dan tekanan psikologis lain. Lalu faktor yang dapat memicu terjadinya depresi antara lain: 1. Memiliki riwayat gangguan kesehatan mental pada keluarga. 2. Menyalahgunakan alkohol atau obat terlarang. 3. Memiliki ciri kepribadian tertentu seperti rendah hati atau rendah diri, pesimis, atau terlalu bergantung kepada orang lain. 4. Mengidap penyakit kronis atau serius seperti gangguan hormon, tiroid, cedera kepala. 5. Mengonsumsi obat-obatan tertentu seperti beberapa obat tekanan darah tinggi atau obat tidur. 6. Mengalami terjadinya traumatik seperti kekerasan seksual, kematian, kehilangan orang yang dicintai, atau masalah keuangan. Lalu akibat depresi yang tidak ditangani dengan tepat: 1. Penyakit jantung. 2. Kecanduan. 3. Kerusakan otak. 4. Sulit menjalin hubungan dengan orang lain. Dan yang lalu stres. Apa itu stres?
Stres adalah reaksi tubuh yang muncul saat seseorang menghadapi ancaman, tekanan, atau suatu perubahan. Stres juga dapat terjadi karena situasi atau pikiran yang membuat seseorang merasa putus asa, gugup, marah, atau bersemangat. Situasi tersebut akan memicu respon tubuh, baik secara fisik ataupun mental. Stres yang berkepanjangan dapat mengganggu kesehatan fisik serta melemahkan daya tahan tubuh. Selain itu, stres juga dapat menimbulkan gangguan pada sistem pencernaan dan sistem reproduksi. Lalu, stres bisa menyebabkan apa? Stres berkepanjangan bisa membuat tubuh sering mengalami peradangan. Hal ini diketahui dapat meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit kronis seperti penyakit kardiovaskular, diabetes, gangguan jantung, dan kanker. Terus, apa yang akan terjadi jika terlalu stres? Nah, stres yang berkepanjangan dapat mengganggu kesehatan fisik serta melemahkan daya tahan tubuh. Selain itu, stres juga dapat menimbulkan gangguan pada sistem pencernaan dan sistem reproduksi. Orang yang mengalami stres secara berkepanjangan biasanya juga akan mengalami gangguan tidur. Mengapa stres bisa memicu penyakit kronis? Jawabannya adalah ketika sedang stres, tubuh akan merespon yang ditandai dengan pembuluh darah menyempit sehingga bisa menyebabkan tekanan darah naik dan aliran darah dialiri oleh hormon kortisol serta adrenalin. Jika ini dibiarkan, stres dapat menjadi penyebab utama munculnya berbagai penyakit serius dalam tubuh. Lalu apa yang membuat orang stres? Stres berat bisa disebabkan oleh berbagai macam hal, mulai dari beban pekerjaan, masalah keluarga, kehilangan orang terkasih, menderita penyakit tertentu, bercerai, kehilangan pekerjaan, hingga terlilit hutang. Lalu gejala-gejala yang sering dialami oleh penderita pengidap stres apa? 1. Kehilangan motivasi dan semangat dalam beraktivitas seperti biasa, bahkan terhadap apa yang disukai. 2. Menyendiri, mengurung diri di kamar dalam waktu yang lama untuk menenangkan pikiran dan perasaan. 3. Kehilangan nafsu makan. 4. Susah tidur. 5. Sulit konsentrasi. 6. Penurunan daya ingat. 7. Apatis. Dan yang terakhir adalah rasa sedih. Lalu ada banyak faktor yang memicu terjadinya seseorang mengalami stres, yaitu 1. Tidak memiliki pekerjaan. 2. Beban di tempat kerja. 3. Bertengkar dengan pasangan. 4. Hubungan yang tidak baik dengan atasan. 5. Menjadi korban pelecehan. 6. Akan menikah atau bercerai. 7. Diusir dari rumah. Dan 8. Menderita suatu penyakit yang berat ataupun sulit disembuhkan. Akibat depresi dan stres. Depresi, dampak depresi pada tubuh. Selain berdampak negatif bagi kondisi mental, depresi juga berpengaruh pada kesehatan fisik penderitanya. Efek negatif yang muncul bisa bermacam-macam, mulai dari masalah pencernaan hingga penyakit jantung. Dampak negatif depresi terhadap penderitanya sangatlah besar. Tak hanya merusak mental, kondisi kejiwaan ini juga menyebabkan keluhan fisik. Di antaranya, pertama, masalah pada sistem pencernaan. Penderita depresi biasanya mengalami peningkatan atau penurunan nafsu makan. Takaran dan nutrisi makanan yang dikonsumsi pun juga tidak diperhatikan. Akibatnya, penderita depresi rentan mengalami berbagai masalah pencernaan, seperti sakit atau kram perut, sembelit, irritable bowel syndrome, dan colitis ulceratif. Mereka juga akan berisiko mengalami obesitas, malnutrisi, dan pada kondisi yang parah dapat mengalami anoreksia geriatrik. Kedua, gangguan fungsi otak, meliputi hipokampus dan korteks prefrontal dapat menyusut ketika seseorang mengalami depresi. Dampak dari penyusutan bagian otak ini adalah menurunnya kemampuan mengingat, menyimpan memori, membuat keputusan, dan mengolah emosi. Selain itu, depresi juga dapat menyebabkan bagian otak bernama amigdala bekerja berlebihan. Perubahan pada amigdala ini berdampak pada pola tidur dan aktivitas penderita depresi. Nah, gangguan tidur pada penderita depresi, misalnya insomnia, dapat berujung pula pada masalah kesehatan lainnya. Ketiga, masalah pada jantung. Hormon stres yang dilepaskan ketika seseorang mengalami depresi dapat membuat jantung berdegup lebih cepat dan kencang. Jika dibiarkan dalam jangka waktu yang lama, kondisi ini meningkatkan risiko penyakit jantung. Salah satunya adalah jantung koroner yang bisa berakibat fatal. Keempat, imunitas tubuh melemah. Depresi bisa menurunkan motivasi seseorang untuk menjalani gaya hidup sehat. Hal ini akan membuat tubuh kekurangan energi serta mengalami penurunan imunitas. Ketika imunitas tubuh melemah, tubuh tidak akan mampu melawan virus dan bakteri, sehingga lebih rentan terserang penyakit. Selain masalah kesehatan di atas, depresi juga dapat menyebabkan timbulnya sakit kepala, pegal-pegal, atau rasa lemas dan nyeri yang berlangsung lama dan tidak membaik dengan pengobatan.
Stres. Dampak stres pada tubuh. Pertama, penyakit jantung. Melansir laman American Heart Association, stres dapat menyebabkan tekanan darah tinggi yang dapat menimbulkan risiko serangan jantung dan stroke. Stres juga dapat berkontribusi pada risiko penyakit kardiovaskular yang dipicu oleh kebiasaan merokok, makan berlebihan, dan kurangnya aktivitas fisik. Kedua, obesitas. Seseorang yang memiliki kadar hormon kortisol yang tinggi dalam jangka waktu yang lama cenderung memiliki indeks massa tubuh yang lebih tinggi dan pinggang yang lebih besar dibandingkan dengan mereka dengan kadar hormon kortisol yang rendah. Ketiga, depresi dan kecemasan. Satu survei dan studi baru-baru ini menemukan bahwa orang yang mengalami stres berkaitan dengan pekerjaan mereka, tuntutan pekerjaan dengan sedikit upah memiliki risiko 80% lebih tinggi menyebabkan depresi. Keempat, cepat tua. Stres dapat mempengaruhi usia kamu menjadi lebih cepat tua. Telah ditemukan bahwa wilayah tertentu pada kromosom menunjukkan efek penuaan yang cepat. Stres tampaknya mempercepat penuaan sekitar 9 hingga 17 tahun lebih cepat. Kelima, sakit kepala. Gangguan stres dianggap sebagai salah satu pemicu sakit kepala yang paling umum. Bukan hanya sakit kepala tegang, tapi stres juga bisa sebabkan migrain. Keenam, diabetes. Stres dapat memperburuk diabetes dengan dua cara. Pertama, meningkatkan kemungkinan perilaku buruk, seperti makan tidak sehat dan minum berlebihan. Kedua, stres tampaknya meningkatkan kadar glukosa pengidap diabetes tipe 2 secara langsung. Contoh-contoh orang depresi. Tanpa harapan. Depresi berat merupakan gangguan mood yang mempengaruhi perasaan tentang kehidupan secara umum. Ciri-ciri orang depresi memiliki pandangan hidup tanpa harapan atau ketidakberdayaan adalah gejala depresi yang paling umum. Perasaan lain mungkin terjadi, seperti merasa tidak berharga, membenci diri sendiri, atau rasa bersalah yang tidak pantas. 2. Makan tidak teratur. Makan terlalu banyak atau terlalu sedikit dapat menunjukkan adanya ciri-ciri orang depresi. Makan terlalu banyak atau terlalu sedikit atau bisa juga mengkonsumsi makanan-makanan tidak sehat seperti junk food dalam jumlah yang besar. Perubahan dalam asupan makanan ini dapat menyebabkan seseorang mulai naik atau turun berat badannya. 3. Mudah marah. Ciri-ciri orang depresi yang paling umum adalah mudah marah. Mudah marah, hipersensitivitas, kehilangan selera humor, melakukan pelecehan verbal orang yang dicintai. 4. Kehilangan minat. Depresi dapat menghilangkan kesenangan atau kenikmatan dari hal-hal yang disukai. Hilangnya minat atau penarikan diri dari aktivitas yang pernah dilakukan seperti olahraga, melakukan hobi, atau jalan-jalan dengan teman merupakan ciri-ciri orang depresi. 5. Gejala fisik. Gejala fisik yang dialami seperti nyeri punggung bawah, sakit kepala, susah tidur, disfungsi seksual, masalah perut, dan pencernaan. 6. Mengalami gangguan tidur. Depresi seringkali membuat seseorang kekurangan energi dan rasa lelah yang luar biasa. Ciri-ciri orang depresi ini paling melemahkan dan menyebabkan tidur berlebihan. Namun, depresi juga terkait dengan insomnia. Kurangnya kualitas tidur nyenyak juga bisa memicu kecemasan. 7. Kecemasan. Meskipun depresi belum terbukti menyebabkan kecemasan, kedua kondisi tersebut seringkali terjadi bersamaan. Ciri-ciri orang depresi yang mengalami kecemasan bisa meliputi 1. Gugup, gelisah, atau merasa tegang, perasaan bahaya, panik, atau takut. 2. Detak jantung cepat. 3. Pernapasan cepat. 4. Keringat berlebih. 5. Gemetar atau otot berkedut. 6. Kesulitan fokus atau berpikir jernih entah apapun selain hal yang dikhawatirkan. Tindakan yang harus dilakukan sebagai remaja awal terkait depresi dan stres yaitu: pertama, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Meskipun tidak selalu, tetapi segala hal yang berbau agama dapat membuat seseorang kuat menghadapi trauma. Selain itu, pengalaman yang traumatis dapat membuat seseorang lebih mendalami agama. Ada pula metode coping yang berhubungan dengan tingkat religius yang positif, keterbukaan beragama, dan kesiapan untuk menghadapi pertanyaan yang berhubungan dengan eksistensial dapat bermanfaat untuk pemulihan pasca trauma yang lebih baik. Sebaliknya, semua hal ini tergantung dari cara seseorang untuk mengekspresikan kepercayaannya. Contohnya, peningkatan masalah kesehatan mental sering ditemukan pada seseorang yang memiliki pendidikan agama yang ketat. Keluar dan berbicara dengan orang yang dipercaya. Saat mengalami depresi atau stres, Anda menjadi mudah berpikir negatif tentang semua hal dan cenderung ingin mengurung diri saja. Lawan keinginan tersebut dengan melangkahkan kaki keluar kamar atau rumah dan mulai berkomunikasi dengan orang lain.
Lingkupi diri dengan lingkungan dan teman-teman yang suportif dan positif, sehingga menolong Anda untuk memiliki perspektif baru. Usahakan agar Anda bertemu muka saat bercakap-cakap. Lakukan hal-hal yang selalu Anda nikmati, bahkan ketika kehilangan selera untuk melakukannya. Dengan begitu, Anda dapat mengembalikan semangat yang sudah lama terkubur. Berolahraga secara teratur. Berolahraga akan meningkatkan hormon endorfin yang dapat menimbulkan rasa nyaman dan senang. Selain itu, olahraga juga mampu memperbaiki mood seseorang dalam meningkatkan rasa positif. Konsumsi makanan sehat. Pola makan yang sehat dapat membantu menangkal depresi. Hindarilah makanan-makanan cepat saji dan tinggi lemak jenuh. Istirahat cukup dan teratur. Waktu tidur yang pendek dapat memperburuk gejala depresi. Buatlah kamar tidur Anda senyaman mungkin. Matikan lampu saat hendak tidur, hindari menggunakan ponsel atau menonton televisi sebelum tidur, minum air putih dan berdoa sebelum tidur. Cara-cara tersebut dapat membuat tubuh Anda siap untuk tidur. Berjemur di pagi hari. Paparan sinar matahari di pagi hari dapat meningkatkan senyawa serotonin dalam tubuh sehingga mengurangi depresi. Cari bantuan dari layanan darurat atau tenaga kesehatan yang tepat seperti konselor, psikolog, atau psikiater. Hindari penggunaan alkohol dan narkoba, itu dapat memperparah depresi atau stres. Hindari kebiasaan menyendiri dengan mencari komunitas yang baik dan melakukan kegiatan sosial. Buat hidup lebih santai dan lebih sederhana dengan membuat perencanaan jangka pendek dan panjang. Berdamai dengan kenyataan membuat seseorang bisa bangkit dari segala keterpurukan. Mungkin segitu aja dulu penjelasan dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.